Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Salsabila Firdausiah dengan NIM 25096 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas berbagai aspek mengenai Al-Quran. Yang pertama, cara turunnya Al-Quran. Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama dari Kalamuz Zati, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfud melalui proses Al-Inzal atau secara sekaligus. Kemudian dari Lauhul Mahfud ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Proses ini disebut at-tanzil atau secara bertahap. Yang kedua, proses pengumpulan Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran atau Jam'ul Quran terdiri menjadi 3 tahapan. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW. Setelah beliau mendapatkannya dari malaikat Jibril, beliau mengabari kepada para sahabat dan mendiktekan ulang seperti yang malaikat Jibril diktekan kepada beliau. Kemudian ayat tersebut dihafal di dalam hati. Karena orang Arab dulu tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi mereka memiliki hafalan dan daya ingat yang kuat. Ketika turun ayat, Rasulullah menyuruh mereka untuk menulisnya di secari kertas. Selain para sahabat yang ditunjuk Rasulullah, para sahabat lainnya juga berinisiatif untuk menulisnya seperti di batu dan di pelepah kurma. Selain Rasulullah yang mencocokkan hafalannya kepada malaikat Jibril, para sahabat lainnya juga begitu kepada Rasulullah. Para sahabat juga mencocokkan hafalannya kepada Rasulullah, dan yang paling terakhir sebelum Rasulullah wafat, yakni Zaid bin Sabit. Penulisan pada masa Rasulullah tidak disatukan menjadi satu mushaf. Yang kedua, pada masa Abu Bakar. Saat Perang Yamamah, banyak para sahabat penghafal Quran yang gugur. Padahal selama ini mereka menjadi rujukan untuk mengetahui wahyu Al-Quran. Kemudian Umar resah. Beliau takut Al-Quran akan lenyap seiring banyaknya para penghafal Quran yang gugur di medan jihad. Kemudian Umar menemui Abu Bakar. Beliau menyarankan untuk mengumpulkan catatan wahyu yang masih terserat di beberapa tangan para sahabat. Awalnya Abu Bakar tidak menyetujui dengan perkataan Umar, tetapi Allah melapangkan hati Abu Bakar untuk menyetujui saran yang diberikan oleh Umar. Lalu Abu Bakar memanggil Zaid untuk menulis Al-Quran, karena beliau melihat Zaid yang paling kompeten karena terakhir yang memberi tulisan kepada Rasulullah. Kemudian tulisan yang ditulis oleh Zaid disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, tulisan tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar, disimpan oleh putrinya yang bernama Hafsah binti Umar. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini muncullah perselisihan perbedaan di berbagai wilayah. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior yang lainnya, Utsman mengambil keputusan untuk meminjam mushaf yang disimpan di rumah Hafsah. Lalu Utsman menunjuk 4 sahabat untuk menyalin mushaf yang dari Hafsah. Salah satu yang ditunjuk oleh Utsman yakni Zaid bin Sabit. Kemudian para tim menyebarkan tulisan tersebut, tetapi tidak ada kecocokan. Akhirnya dibakar. Tinggallah satu mushaf, yakni mushaf yang ditulis oleh Zaid. Dan yang ketiga, sistematika urutan. Kenapa Al-Baqarah berada di depan atau berada setelah Al-Fatihah, sedangkan Al-Alaq berada di juz 30? Kenapa penyusunan tidak sesuai dengan urutannya? Tentu saja pada saat turun yang menentukan Nabi,
sesuai dengan wahyu yang turun dari langit. Utsman hanya menyatukan dalam bacaan Quraisy, disatukan dalam satu mushaf yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, dan para sahabat juga setuju dengan Utsman. Yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan ayat seperti Makkiyah dan Madaniyah. Ayat yang turun di Mekah pada umumnya berisi tentang tauhid, sedangkan ayat yang turun di Madinah pada umumnya berisi tentang hukum. Yang dinamakan ayat Makkiyah yakni ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan ayat yang dinamakan ayat Madaniyah yakni ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Sekalipun ayat tersebut tidak turun di kota Madinah, tetapi dalam halnya ayat tersebut turun setelah Nabi Muhammad hijrah, maka ayat tersebut tetap dinamakan ayat Madaniyah. Yang kelima, kandungan makna atau tafsir pada Al-Quran, yakni ilmu untuk memahami dan menjelaskan isi Al-Quran yang meliputi petunjuk, hukum, sejarah, dan konteks pada turunnya Al-Quran. Yang keenam, hukum-hukum yang dikandungnya. Al-Quran adalah pusat dari segala ilmu dan hukum, dan di antara hukum-hukum yang ada pada Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, i'tiqodiyah, yakni keyakinan terhadap Allah, seperti contohnya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Yang kedua, hulukiyah, yaitu bentuk-bentuk akhlak yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, syar'iyah, yaitu tentang syariat-syariat Islam di kehidupan sehari-hari, baik hablum minallah ataupun hablum minannas. Yang ketujuh, keindahan bahasanya. Keindahan bahasa Al-Quran bisa kita perhatikan dari awal turunnya Al-Quran. Al-Quran sendiri yakni merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana waktu itu Allah turunkan untuk melawan bangsa Arab yang saat itu mahir-mahirnya dalam bidang bahasa. Namun mereka semua tidak mampu menandingi Al-Quran. Pernah dicoba pada surah Al-Fil, mereka ingin menandingi Al-Quran dengan surah Al-Fil, tetapi beda dalam pilihan kata yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sangat unik dan lain daripada yang lain. Juga didasari dengan ilmu tajwid. Bahkan Allah meminta orang kafir untuk menandingi Al-Quran, untuk berkumpul para penyair-penyair dan para ahli bahasa berkumpul untuk menandingi Al-Quran. Bahkan Allah minta menandingi satu ayat saja, mereka tidak mampu karena indahnya bahasa Al-Quran. Jadi, bahasa Al-Quran tidak akan ada yang bisa menandingi saking indahnya bahasa tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.